Allah katakan di situ bagaimana? Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nih perhatikan di sini. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, kata Allah. Maka barang siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan kepada hatinya sebagai petunjuk, bukan kepada dirinya. Jadi Allah itu tidak mengatakan kepada kita Allah itu bakal menunjukkan diri kamu, bukan. Tapi Allah akan menuntun di sini apa kalimatnya? Yahdi qalbah. Allah bakal memberi petunjuk kepada hati kamu. Sebab kalau kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Dilanjutkan sama Rasulullah, maka sekiranya kalau segumpal daging itu bisa menjadi baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh daripada seseorang itu akan menjadi buruk. Maka Rasulullah mengatakan, apakah segumpal di situ? Di situ adalah hati. Masya Allah. Karena memang hati itulah yang akhirnya bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Hati itulah yang akhirnya bisa mengantarkan kita kepada kelazatan maksiat. Hati itulah yang bisa akhirnya bisa mengajarkan kita kepada berapa lezatnya itu namanya taat kepada Allah, itu adalah hati. Insya Allah itu tentang perkara hati itu luar biasa banget. Maka saya ini ngasih ke teman-teman itu ada doa daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, ini dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, agar hati kita itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, agar hati kita itu senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Pelan-pelan. Bismillah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah diri kami dalam qulubana ala dinik, dalam keadaan agamamu. Wa ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada ta'atik, ketaatan kepadamu. Berarti iman kita nggak ngaruh, tad setan masuk ke hati. Berarti iman kita nggak ngaruh, tad. Ya gara-gara setan itu masuk ke dalam hati, makanya iman kita menjadi terpengaruh. Makanya kita jaga hati itu biar tidak masuk setan. Bagaimana caranya? Ini doa tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Masya Allah. Insya Allah ya. Lanjut nih. Ternyata memang dalam sholat kita juga itu kalau kita punya penyakit, kan ya memang semua manusia itu pasti punyalah yang namanya ujian dan cobaan, dan merata kayak iri, dengki, kemudian sombong, atau kayak putus asa segala macam. Itu kan dikarenakan masalah-masalah kita yang kayaknya terlampau berat. Ya mukul gara-gara masalah kita yang terlampau gede, itu kadang-kadang nengok tetangga punya mobil, iri gitu, dengki. Punya tetangga bisa ke sana ke sini, iri, dengki. Punya saudara sana sini, iri juga. Kayaknya kita lebih kaya, saudara kita miskin-miskin, sombong. Lah itu gara-gara masalah yang terlampau gede, yang akhirnya Allah itu menguji kita dengan kayak penyakit-penyakit yang akhirnya menimpa diri kita kalau kita tidak menjaga dan kalau kita tidak membatasi daripada penyakit hati ini. Jangankan kita, bahkan kayak kita tahu itu seluruh makanya ketika kita itu terkena penyakit seperti itu, sholat adalah jalan paling bagus. Kenapa? Kalau dalam di antara dua sujud, bagaimana doa kita? Di situ kita berdoa kepada Allah, Robbighfirli warhamni wajburni. Masya Allah ya. Warzukni wadini wa'afi wa'fu anni. Kita doa di situ, ya Allah, warhamni, berilah kepadaku kerahmatan, wajburni. Nah, perhatikan di sini. Ada sebagian orang-orang itu ada sebagian para ulama itu mengatakan kalimat wajburni di sini adalah kalimat yang tentang Allah, menggunakan kalimat jabarnya Allah. Yaitu kalimat yang kalau kita artikan secara luasnya adalah kita itu berdoa, ya Allah,
obatilah hati kami yang sakit. Kalau kita berdoa, ya Allah, hiburlah diriku yang sedang sakit ini. Ya Allah, hiburlah hatiku yang sedang sakit ini. Gitu. Jadi kayak kita itu dalam sholat itu Rabbik firli warhamni wajburni. Oh itu. Itu tentang kalau kita pengen terhindar daripada penyakit hati. Ada juga caranya selain daripada sholat. Pokoknya sholat itu paling the best deh. Kemudian apa? Ketika kita ditimpa penyakit sebelum daripada sholat itu ada yang paling luar biasa apa? Di situ Allah mengatakan ketika kita punya penyakit hati, apa itu baik itu sombong, baik itu iri, baik itu dengki, baik itu apapun segala macamnya, maka yang paling pertama kali Allah katakan di situ adalah ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri was sholah. Insyaallah. Bentar. Mau minum dulu banget nih. Bismillah. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Ada amalan di sebelum kita sholat itu ada amalan yang lebih luar biasa. Ketika kita punya penyakit hati, apa? As-sabru. Ternyata sabar itu loh teman-teman ya, Masya Allah. Sabar itu adalah yang membuat diri kita, adalah yang menahan hati kita daripada apa-apa yang Allah benci. Ingat hakikat sabar untuk apa? Hakikat sabar adalah untuk menahan diri kita, untuk menahan hati kita daripada apa-apa yang Allah benci.